maaf ya, kalau saya berpikir yang rasional ya, saya tidak melihat pada posisi yang nggak tahu tujuannya apa. Ketika diberikan uang itu, harusnya kalau memang itu uang di hadapannya si Bonge, ya kasih Bonge lah. Kalau memang buat hadiah, ya diumumkan aja sejak awal. Bahwa tadi Mbak Im juga mengatakan kalau Mbak Im mencabut mendaftarkan ke hati, dia berpesan agar ada orang yang berkompeten yang bisa mengurus Citayam sendiri sendiri. Kira-kira siapa yang bisa berkompeten agar bisa mengurus ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa? Nah, apakah tepat apa yang dilakukan oleh Mbak Im sejauh ini? Ya, dia kan berbicara seperti itu karena sudah terdesak. Artinya Mbak Im berbicara, mudah-mudahan setelah saya cabut akan ada orang yang atau lembaga yang lebih kompeten untuk mendaftarkan. Itu kan karena terdesak aja dia berbicara demikian, karena ini tuntutan publik. Artinya yang punya kompetensi siapa? Negara. Negara harus hadir dalam hal ini. Siapa? Pemda DKI atau Pemda Jawa Barat. Mereka yang punya hak. Tempatnya tempat DKI, tapi nama Jawa Barat. Setidaknya dinas-dinas pariwisata maupun dinas perindustrian, mereka turun tangan, jangan diem aja. Ini juga pemerintah daerahnya, menurut saya ya, nggak sikap gitu loh. Pak Ridwan Kamil ya diem aja, cuman ngomong itu jangan diginiin. Ya DKI juga ya diem aja, coba tolong begini dan sebagainya. Ambil satu tindakan yang memang melindungi pada akhirnya untuk semua. Karena ini hajat orang banyak, jangan dikapitalisasi oleh swasta. Oleh siapa? Ya harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas pariwisata atau dinas perdagangan atau kemudian koperasi dan UMKM. Ini mereka punya kompetensi gitu loh. Jangan diem aja Pak. Ini yang jadi masalah, pemerintah daerahnya menang baik. Pemerintah daerah Jakarta juga menang aja. Akhirnya ya ini orang-orang yang entah dari mana, ada yang kalau nggak salah itu dari Jawa, dari mana ya, dari Surakarta atau apa tuh yang satu lagi tuh yang didaftarin ya. Itu mereka udah daftarin lagi. Artinya ya haruslah dipercepat, jangan sampai ya walaupun ini hanya tren paling 1-2 minggu ke depan udah selesai. Udah selesai tutup buku yang namanya Bonge dan kawan-kawan. Kenapa? Karena memang tidak ada endingnya. Ini kan hanya season aja. Kalau bicara lagi rame, hari ini rame, besok udah kayak kemarin kita, rame batu semua, ikan lohan, semua burung semua. Ntar besok Bonge dan kawan-kawan selesai, ya mungkin tujuannya pada akhirnya baik untuk bisa berkesinambungan sebagai daya tarik pariwisata. Ya jangan diem aja Pemdanya, bergerak. Pemda punya anggaran, Pemda punya kekuasaan, pemerintah daerah DKI maupun Jawa Barat ataupun pemerintah pusat punya anggaran yang memang mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Bukan ekonomi kantornya Baim, tapi ekonomi pemerintah, kira-kira begitu. Terus juga menepis kata yang 500 juta itu bukan diberikan untuk Bonge, tapi hadiah untuk acara fashion show di sana, untuk hadiah. Apakah ini sebuah pembenaran fakta atau sebuah pencitraan menurut Bang? Ya mohon maaf ya, kalau saya berpikir yang rasional ya, saya tidak melihat pada posisi yang nggak tahu tujuannya apa. Ketika diberikan uang itu, harusnya kalau memang itu uang di hadapannya si Bonge, ya kasih Bonge lah. Kalau memang buat hadiah, ya diumumkan aja sejak awal. Pertanyaan saya, emang Bonge siapa? Apakah dia menciptakan Fashion Week juga? Bukan juga. Citayam bukan diciptakan oleh Bonge. Ya toh, ini kan menjadi pertanyaan dasar. Citayam Fashion Week itu adalah ungkapan atau slogan atau merek yang tercipta secara komunitas. Tidak dicetus oleh satu orang. Tapi yang mencetus adalah komunitas orang-orang Citayam yang memang saling tunggu-menunggu, pada akhirnya membuat komunitas di situ. Bukan Bonge juga. Bonge kebetulan menjadi ikon. Sama siapa lagi tuh satu cewek? JJ itu menjadi satu ikon yang memang merepresentatifkan anak-anak daerah itu untuk datang ke Jakarta atau untuk bikin kegiatan di sana. Tapi bukan mereka juga yang punya hak untuk mengklaim misalkan karena kita sudah kasih uang buat hadiah yang akan fashion show di sana, emang apa lombanya?
hadiah, tiba-tiba ada hadiah, fashion show-nya aja nggak ada. Kalau memang pencitraan, ya pencitraan kan kasihan bos, orang digituin. Siapa yang nggak halu loh, dikasih duit, jadi bukan kasih duit, diperlihatkan uang di depan mata sekian ratus juta, siapa yang nggak halu? Akhirnya apa? Pemikiran-pemikiran positifnya terdistrak bos. Akhirnya juga merusak pemikiran-pemikiran yang tadinya positif. Dia menciptakan kepercayaan diri orang-orang daerah untuk masuk Jakarta. Gara-gara gitu, hancur. Menurut saya loh. Kenapa? Secara psikologis, pada akhirnya mereka berlomba bukan pada style yang mereka ciptakan, tapi mereka berlomba bagaimana supaya gua bisa dipanggil sama artis. Ini kan akhirnya merubah paradigma, merubah psikologis orang-orang yang hadir di sana. Yang merusak siapa? Ya mereka-mereka itu. Yang tiba-tiba ikut-ikutan, yang tadinya tanda kutip melihat komunitas ini komunitas kecil yang sampah lah mungkin. Tapi kemudian pada akhirnya kita ikutan yuk karena ini lagi happening. Dia datang, dia lakukan hal yang sama. Yang kemarin 2, 3, 4, 5 minggu lalu atau 1 bulan lalu mereka mencibir. Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Secara kacamata saya orang sosial, saya juga punya kewajiban memberikan kritisi kepada pemerintah dalam hal ini karena saya politisi, karena saya juga praktisi hukum. Coba tolong dong diwadahi mereka, diatur mereka sebaik-baiknya, jangan juga mengganggu ketertiban. Tentunya diarahkan bagaimana fashion menjadi daya tarik tersendiri bagi Jakarta misalkan. Ya diciptakanlah, ajak mereka ke balai pelatihan. Bagaimana menjadi misalkan model yang bagus. BAIM kerjasama aja sama Pemda. Di Pemda itu ada balai pelatihan. Duitnya lo taruh sana aja kalau memang, mohon maaf nih, lo pengen menciptakan generasi muda yang baik, yang bagus, yang punya intelijensi atau pengetahuan yang luas. Jangan halu-haluin orang, kira-kira begitu. Bagus tujuannya, tapi belum tentu masyarakat menerimanya bagus. Belum tentu, karena kenapa? Lu juga ambigu gitu loh. Lu kasih orang duit di depan lo, tapi nggak lu kasih cash, terus lu bawa pulang lagi, lu bikin konten. Hari gini bro, kasihan. Kalau gue loh, kasihan. Makanya gue cuma melihat nih hanya sebuah fenomena yang memang harus dilihat secara utuh. Artinya jangan sampai fenomena ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya pendidikan, punya kapital besar, yang pada akhirnya tapi moralnya nggak ada, terus adabnya kurang. Dia klaim, punya gue misalkan. Atau ketika memang Bonge kasih kuasa ke siapa, nanti mungkin ada yang akan mendatangkan Bonge atau Bonge sendiri mendaftarkan. Nggak bisa juga. Kenapa? Orang-orang teman-temannya, emang siapa nge? Pasti ngomong gitu. Emang lu siapa? Kok lu bisa ngeklaim sendiri? Kan gue juga ada di situ hari itu. Nah, daripada ribut, pemerintah ambil lah. Selesai itu. Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata, Perdagangan atau UMKM ambil. Bang Sandiaga Uno bisa ambil, Bang Ridwan Kamil bisa ambil, Bang Anies juga bisa ambil. Pemerintah Jokowi udah bilang kok tegas mendukung. Selesai itu. Kalau presiden udah bilang mendukung, harusnya yang dibawa-bawa jalan. Itu jelas kok. Saya salut juga dengan presiden kita bahwa dari hal-hal yang kecil itu dia antusias gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke. Cukup. Cukup. Banyakan kan? Oke. Udah. Thank you. Siap. Jadi itu duitnya dibuat halu-halu doang tuh. Kasihan amat. Jadi duitnya dikasih kirim dari ini. Jadi itu kan dibilang katanya Bonge itu emang terima duit. Ternyata duit yang 500 juta itu dibilangnya katanya nanti BAIM itu mau bikin apa sih kayak lomba lah, Pagelaran gitu, fashion.